Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Selamat datang di kelas bimbingan dan konseling bersama saya, Asri Nadariatul Wahid. Kali ini kita akan belajar tentang media sosial, manfaat dan dampaknya. Pada materi kali ini, termasuk dalam layanan bimbingan sosial, Jadi dalam bimbingan konseling sendiri ada 4 bidang bimbingan. Yang pertama itu ada bimbingan pribadi, yang kedua bimbingan sosial, yang ketiga bimbingan belajar, dan bimbingan karir yang biasa kita singkat dengan PSBK ya. Jadi materi kali ini media sosial, manfaat dan dampaknya itu termasuk dalam layanan bidang sosial. Oke, ini bisa dilihat ya dari icon-icon yang ada di bawah ini ya, di gambar di layar. Oke, pengertian dari media sosial itu sendiri adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang antara lain itu seperti WhatsApp, ya kan? Kalau BBM udah nggak ada, mungkin bisa Facebook, YouTube, Twitter, Wikipedia, blog, dan lain-lain. Oke. Fungsi media sosial. Yang pertama, sosial media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi web. Sosial media berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari suatu institusi media ke banyak audiens, one to many, menjadi praktik komunikasi dialogis antar banyak audiens, many to many. Oke, yang ketiga, fungsi media sosial adalah sosial media mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi, mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri. Oke, lanjut. Dampak positif apa sih dari media sosial? Yang pertama, dapat mengasah keterampilan dari hal-hal baru. Istilah Jawanya itu adalah melek teknologi ya anak-anak. Yang kedua, mudah dalam menghadapi informasi, memudahkan dalam melakukan belajar online. Yang keempat, mendorong anak dalam mengekspresikan diri, percaya diri. Lalu yang kelima, menjalin silaturahmi, ya bisa saling bersosialisasi di medsos. Yang keenam, mengasah skill entrepreneurship, ya jadi bisa belajar cara berjualan di media sosial, apa itu Instagram, TikTok Shop, ya ada juga di Shopee atau Tokopedia yang lain ya, beli-beli ya. Lanjut, dampak negatif dari media sosial. Yang pertama, menjadi pribadi yang malas, atau kalau sudah keseringan sekali itu menjadi kecanduan media sosial, tidak peduli dengan lingkungan. Yang kedua, yang ketiga, sulit atau kurang berkomunikasi. Yang keempat, kurang tidur atau sulit tidur. Jadi kalau misalnya kelamaan buka YouTube, nonton video, atau juga main ngeliat-liat story-story di Instagram ya, itu kan kadang kita suka lupa waktu ya, jadinya itu yang menyebabkan kurang tidur, sehingga kalau pagi-pagi tuh sekolahnya jadi males ya. Lalu yang kelima, timbulnya kecemburuan atau iri hati ya. Yang keenam adalah melemahnya sikap sosial, jadi kurang berempati. Kalau di dunia maya kan sering ya berinteraksi, lebih aktif, balas-balas komentar ya. Tapi kalau di dunia nyata atau real life lebih
sedikit empatinya, jadi melemah, makin melemahnya sikap sosial. Oke, tips menghadapi media sosial. Yang pertama adalah pahami alasan penggunaan media sosial. Jadi kita harus memahami bagaimana penggunaan media sosial itu baiknya seperti apa untuk kita. Yang kedua, matikan notifikasi media sosial. Kalau misalnya sekiranya kita waktunya belajar, jadi ya kan tidak penting ya, tidak perlu untuk menggunakan media, dimatiin aja notifikasinya, oke? Yang ketiga, hindari kebiasaan memegang handphone sebelum tidur. Nah, ini yang selalu biasanya sering sekali dilakukan oleh anak-anak, terutama yang aktif di beberapa platform media sosial seperti sering buka Instagram, Facebook, dan lain-lain. Yang keempat adalah kurangi kebiasaan bermain HP, terutama ketika bangun tidur. Jadi biasanya itu yang sering dilakukan adalah cek notifikasi, apakah ada notifikasi dari Instagram, dari Facebook, dan lain-lain. Ya walaupun memang tidak menutup kemungkinan bahwa itu memang sudah hampir jadi kebiasaan ya bagi kita, tapi ya setidaknya kita bisa mengurangi itu gitu, oke? Setelah itu ada apa? Kita ada video. Jadi di video kali ini videonya, mohon maaf karena ini videonya tidak bisa di play ya. Jadi nanti kemungkinan kalau misalnya sudah tidak melakukan pembelajaran online, jadi ini akan saya putarkan videonya ya. Berlanjut, di sini ada kuis ya. Kuis ya. Sebutkan nama logo gambar di bawah ini ya. Kira-kira apa ini ya gambarnya? Yang bisa tahu boleh nanti diketik aja di kolom komentar ya. Jadi sebenarnya ini lambang dari LinkedIn ya anak-anak. Kalau Instagram kan tahu seperti apa lambangnya, ada gambar foto ya. Jadi ini pasti jawabannya salah. Dan kalau never itu juga bukan seperti ini ya. Jadi kalian sudah tahu apa namanya manfaat dan dampak dari media sosial bagi kita. Oke. Untuk pembelajaran materi media sosial, manfaat dan dampaknya cukup sampai di sini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa silahkan tulis di kolom komentar, bisa juga di subscribe, bisa juga di like. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.